Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik. Tematik hari ini adalah bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Ini ada di buku Bupena 3B halaman 145 sampai 146 ya, Nak. Nah, kemarin kita ingat-ingat lagi ya, kalimat saran itu kalimat yang ada kata hendaknya, seharusnya, atau sebaiknya. Nah, kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan itu apa? Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Nah, topik itu apa ya? Topik adalah pokok pembahasan, misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Jadi teks percakapan itu ya Nak adalah teks yang isinya berisi pembicaraan antara dua orang, bisa juga lebih ya, tentang suatu topik. Nah, di sini Sintia sudah ada teksnya berjudul Berkawan dengan Tetangga Baru. Ini adalah percakapan antara Jonas dan juga Dedi. Nah, kita baca sama-sama ya Nak ya. Nah, kata Jonas, "Dedi, ayo kita mengerjakan tugas bersama di rumah Lani." "Dedi, yuk kita ajak yang lain juga ya." Jonas, "Siapa lagi?" "Dedi, aku mempunyai tetangga baru, namanya Mutiara. Dia baru beberapa hari pindah ke sini." Kata Jonas, "Oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani." Kata Dedi, "Betul Jonas, kata ibuku kita harus bersikap baik pada tetangga kita." Jonas, "Iya, Bu Guru juga mengajarkan kita seperti itu." Kata Dedi, "Kita harus memberitahu Lani kalau ada teman baru." Kemudian Jonas berkata, "Iya, Lani juga pasti akan senang." Nah, ini adalah teks tentang yang berjudul tentang berkawan dengan tetangga baru. Nah, tugasnya ada di buku Pena 3B halaman 146. Tuliskan kalimat saran yang terdapat dalam teks percakapan tersebut. Nah, kira-kira di sini ada ada kalimat sarannya nggak? Ingat kalimat saran kemarin ada kata seharusnya, hendaknya, atau sebaiknya. Jadi dibaca lagi, dilihat di situ ada atau tidak. Nah, nanti kalau ada ditulis di buku tugasnya ya Nak ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar SBDP. SBDP hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk gambar dekoratif. Ini ada di buku Bupena 3B halaman 148 sampai 149. Nah, gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda karya kerajinan, misalnya guci, lemari, atau kain batik. Nah, tujuan untuk membuat gambar dekoratif itu apa sih? Tujuan untuk membuat gambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Jadi gambar dekoratif itu kalau diberi diberi warna itu akan menjadi lebih indah ya Nak ya. Nah, selanjutnya, gambar dekoratif akan terlihat lebih indah jika diberi warna yang sesuai. Bentuk gambar dekoratif juga beragam, misalnya bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris. Jadi macam-macam gambar dekoratif itu banyak ya Nak ya. Ada yang bentuknya hewan, ada yang bentuknya tumbuhan, dan juga geometris. Nah, perhatikan contoh gambar dekoratif berikut. Nah, ini adalah macam-macam gambar dekoratif. Yang pertama, motif hewan. Yang kedua, motif tumbuhan. 3, motif geometris. Nah, kain batik dengan motif tumbuhan ini contohnya ya Nak ya. Gambar dekoratif juga dapat ditemukan pada kain batik. Perhatikan motif tumbuhan pada kain batik di samping. Nah, ini contohnya ya Nak ya. Nah, tugasnya ada di buku Bupena 3B halaman 149, yaitu menggambar bentuk benda dengan bantuan garis dan warna. Nah, siapkan kertas gambar, pensil, penghapus spidol hitam, dan alat pewarna seperti pensil warna, cat air, atau krayon. Nah, ini langsung dikerjakan saja di buku tugasnya ya Nak ya, nggak usah di kertas tapi di buku tugas biar nggak hilang. Nah, yang pertama langkah kegiatannya buat bentuk persegi panjang pada kertas gambarmu. Kemudian buat garis horizontal. Seperti ini ya. Vertikal, horizontal, vertikal, dan diagonal untuk membagi persegi menjadi 8 bagian. Jadi dibuat kotak dulu, kemudian garis diagonal, garis horizontal, garis vertikal, dan juga garis diagonal yang begini. Nah ya, kemudian buatlah garis lengkung pada setiap bagian persegi. Nah, garis lengkung seperti ini pada setiap perseginya. Nah, berilah warna menarik pada gambar dekoratif tersebut. Setelah selesai, kemudian dikasih warna yang menarik. Nah, nanti dikirim ke Miss Cynthia ya Nak ya. Kemudian PR-nya apa tujuan dari membuat gambar dekoratif? Nah, kira-kira tadi tujuan dari membuat gambar dekoratif itu apa ya? Dicari di sini ada jawabannya ya Nak ya. Nah,
Selanjutnya kita akan belajar matematika. Matematika hari ini kita belajar tentang menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui bagian yang pertama. Ini ada di buku Bu Pena 3B halaman 146 sampai 147. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahan dan pengurangannya diketahui. Nah, hari ini kita akan belajar cara menentukan dua bilangan jika hasil perkaliannya sudah diketahui. Untuk mempermudah pengerjaannya, gunakan operasi hitung yang merupakan lawannya, yaitu pembagian. Nah, supaya lebih mudah, misalnya kasih contohnya. Ini ada contohnya. Nah, perhatikan contoh berikut. A kali B sama dengan 150, jadi hasilnya 150. Pertanyaannya, tentukan nilai A dan B yang mungkin. Jadi seperti yang kemarin, A-nya tentukan sendiri, mau A-nya berapa ya nak ya. Tapi A-nya adalah bilangan yang bisa membagi 150, karena ini lambangnya kali ya nak ya. Jadi cari bilangan yang bisa membagi 150, karena ini soalnya adalah A kali B. Jadi untuk mencarinya kita pakai pembilangnya adalah pembagian. Nah, penyelesaian. Tentukan sebuah bilangan A yang dapat membagi habis 150. Bilangan yang bisa membagi 150 misalnya A-nya 5 ya. Kemudian ingat, perkalian merupakan lawan dari pembagian. Bilangan B dapat ditentukan dengan cara pembagian sebagai berikut. Nah, lihat di sini sayang, A kali B sama dengan 150. A-nya tadi misalnya 5 terus ini. Dikali B sama dengan 150. Nah, B sama dengan 150 ini dibagi 5. Hasilnya 30. Jadi nilai A dan B dapat diganti dengan pasangan bilangan A sama dengan 5 dan B sama dengan 30. Nah, pembagian kemarin masih ingat nggak cara baginya? Nah, kita akan belajar sama-sama ya nak ya. Cara baginya tadi berapa? 150 dibagi 150 dibagi dengan 5. Caranya 1 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa kan? Ambil lagi yang di sebelahnya, 15. 15 bagi 5 berapa? 3. Nah, kemudian 3 dikali 5 hasilnya 15. Dikurangkan. 15 kurang 15, 5 kurang 5, 0. 1 kurangi 1, 0. Jadi ini 0 ya. Habis sudah. Nah, 0 yang di sini tinggal dinaikkan ke atas. Ya, jadi hasilnya adalah 30. Nah, itu untuk cara pembagiannya. Nah, berdasarkan contoh di atas, kita dapat melihat cara menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang A, untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Jadi, cari bilangan yang bisa membagi bilangan hasilnya ya. Misalnya 150 tadi, bilangan yang bisa membagi 150 adalah 5. Kemudian, untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Jadi dibagi bilangan ini, dibagi dengan ini ya, ketemu hasilnya. Nah, tugasnya tentukan nilai A dan B yang mungkin dari A kali B sama dengan 350. Dicari bilangan yang bisa membagi 350. Bilangan berapa? Ya, nah dikerjakan di buku tugasnya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa WA Miss Cynthia, nanti Miss Cynthia jelaskan ya nak ya. Miss Cynthia rasa cukup untuk hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all, bye bye.